Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memeriksa Panther pickup. Mobil ini plat N. Ini ceritanya katanya pemiliknya turun mesin tapi tidak memuaskan atau tidak berhasil memuaskan ya. Minta diperiksa lagi atau diturunkan lagi supaya berhasil. Tapi untuk memperbaiki hal seperti ini kita tidak mau gegabah ya. Harus kita lihat dulu apakah memang benar-benar ceritanya mesin ini sesuai yang diberitakan. Yang saya khawatirkan sebenarnya mobil ini masih layak atau sudah benar, tapi pemiliknya kurang paham akan kondisi. Hal tersebut jangan sampai timbul fitnah antar pelaku usaha, antar sama bengkel. Jadi sudah dikerjakan terus saya kerjakan lagi, akibatnya timbul perasaan terfitnah di bengkel sebelumnya atau ya sebelumnya lah. Jadi saya menghindari hal tersebut karena memperbaiki hal yang sebenarnya sudah benar itu adalah suatu kesalahan juga. Jadi kalau kita mau memperbaiki mesin itu emang yang kita perbaiki itu harus emang mesin yang rusak. Jangan sampai mesin yang bagus terus kita perbaiki dengan dalih alasannya masih rusak, itu nggak benar ya, nggak bisa. Jadi harus kita cek dulu, kita periksa dulu teman-teman, kita coba dulu apakah kondisinya sesuai benar ngobos atau enggak. Pada umumnya mesin itu kalau sudah turun mesin harusnya berhasil dan beres, tapi kalau enggak beres ya kita akan musyawarahkan sama pemiliknya. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mencoba teman-teman mobil ini kita hidupkan. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hidupnya enak kan, cegreng, nggak ada masalah kan. Nah, kalau ini dikira masih ngobos ya kita coba dulu sampai panas dulu baru kita cek-cek lagi. Oke teman-teman, kalau kayak rasakan mobil ini tarikannya sangat enak ya, tidak masalah dengan tenaganya atau powernya. Ini sudah sama atau setara dengan mobil-mobil Panther yang lain yang biasa kita coba. Jadi emang sebenarnya ngobos itu emang tidak terlalu ngaruh sama tenaga sebenarnya, selagi kompresinya itu masih di atas spesifikasinya. Yang lemot itu kan kalau sudah ngobosnya parah ya, maksudnya parah itu emang sudah kemampuan kompresi untuk bakar solarnya itu sudah jauh berkurang, itu emang mempengaruhi tenaga. Tapi selagi kompresi panas kompresinya itu memenuhi syarat untuk bakar semprotan solar, nah itu sebenarnya tenaganya akan sama saja sebenarnya walaupun mesinnya ngobos. Jadi patokan ngobos sebenarnya emang bukan dari tenaganya tapi dari asapnya saja ya. Kalau diukur secara kompresi, tekanan kompresi ya, semisal ya teman-teman ya, semisal tekanan kompresi normal itu kan antara 31 bar ya, 30, 29, 30 itu kan sudah bagus. Nah batasannya kalau saya pernah baca itu adalah di 22 atau 23 bar. Nah, sedangkan pada kompresi 25 ya, kompresi 25 itu panas kompresi itu masih sangat mampu untuk bakar solar secara normal. Jadi kompresi terus semprotan solar dengan kompresi 25 itu akan langsung terjadi ledakan. Jadi selagi sudah bisa menciptakan pembakaran sendiri, kompresi 25 itu sebenarnya tenaganya masih sangat bagus teman-teman. Cuma kompresi 25 itu sudah ada yang lolos ke cutter bersama panas dan asap pembakarannya pasti lolos ke cutter, akhirnya kelihatan di setik ulinya ataupun tutup isian ulinya ketika dijabut. Itulah yang perlu saya jelaskan pada teman-teman semuanya. Mesin ngobos itu tidak selalu tenaganya loyo, tidak ya. Selagi ngobosnya itu masih di atas ring yang diizinkan. Oke teman-teman, jadi paham ya maksud saya. Setelah saya jalankan sekitar 6 km, kita lihat ya beserta suhunya ya, suhu mesinnya itu berapa. Terus kita lihat setik uli dan tutup isian ulinya ya. Nah, terus kemudian kita simpulkan. Suara mesinnya gini ya, suara mesinnya halus loh. Ini halus, ini suara mesinnya halus. Ya emang ada asap
asapnya. Tapi nggak banyak ini lur ya, nggak banyak asapnya ini. Tidak menyembur. Biasanya ngobos itu menyembur ya, menyembur. Yes, itu menyembur. Ini enggak. Tutup isian ulinya. Kalau menurut saya ini nggak ngobos ini. Mungkin pemakaian olinya ini yang terlalu encer, bisa juga ya. Sebentar saya ambilkan termometer dulu teman-teman. Suhunya berapa ini? Teman-teman, ini coba kita ukur dengan termometer. Itu suhunya berapa ya? Suhunya berapa? Cek. Suhunya 79, 78, 79. Ya, berarti ini sudah temperatur kerja. Mesin sudah panas. Itu baru bisa dicek emang asap apa enggak. Ini keluar asap tipis-tipis ya, asap tipis-tipis. Tapi menurut saya asap seperti ini bukan asap ngobos. Kalau asap ngobos itu tebal ya, berlipat-lipat dari ini. Nah, untuk memastikannya jangan ngecek di stik uli ya. Stik uli itu pasti ada asapnya, pasti. Terutama ini juga pasti ada asapnya karena ini berlangsung. Kalau ini langsung dari cutter ya, langsung dari gas dari cutter. Jadi asap bocoran kompresi itu pasti ada. Mesin normal pun pasti ada asap bocoran kompresi masuk ke cutter. Nah, cuma jumlahnya itu kalau tidak ngobos kan hanya dikit. Kalau ngobos itu banyak, otomatis dia akan menyembur. Kalau ini lihat, apakah ini menyembur? Saya rasa enggak. Ini kan enggak tebal ini asapnya. Terus gini teman-teman. Biasanya yang lebih akurat ngeceknya di sini, ditutup isian uli. Kalau tutup isian ulinya emang sudah ngasap banyak, jadi ngobos. Lah ini kan enggak kan? Saya curiga ini ulinya itu terlalu encer. Kalau penter itu ulinya jangan encer. Kalau ini sini merce-merce, ini jangan buat patokan. Patokannya itu adalah asap di sini. Kalau uli merce-merce, ini bukanlah suatu ciri-ciri mesin yang ngobos. Bahkan mesin yang normal Panther 25 itu pasti merce-merce karena itu menandakan tekanan ulinya lancar, kencang sampai cylinder head. Pada saat mesin panas itu biasa merce-merce seperti ini. Dan lagi selain itu juga ya teman-teman ya, kalau nanti semisal di sini diangkat itu ada merce-merce uli, itu jangan langsung vonis ini ngobos loh ya. Jangan, karena banyak faktor. Oli penggantian oli Panther 25 itu 4 liter. Seandainya diisi 5 liter, itu pasti mercek, pasti. Jadi pada saat penggantian oli 4,5 saja. Saat ganti filter oli juga, itu 4,5 liter. Jangan sampai dilebih. Kalau dilebih nanti gasnya akan mendorong oli keluar dari sini, mercek-mercek, muncrat-muncrat. Nah, itu. Jadi mesin ngobos bukan dilihat dari percikan ulinya, tapi asapnya yang banyak. Kalau asapnya di sini banyak, ngobos. Tapi kalau ini kan enggak kan, berarti ini enggak ngobos ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik dicoba dengan ganti uli dulu yang lebih cocok. Itu kalau menurut saya. Teman-teman, saya akan mencoba mencontohkan emang mesin yang sudah ngobos itu seperti apa. Jadi saya akan mencontohkan mobil Panther yang emang benar baru diperbaiki tapi masih gagal dan ngobos. Itu ada di sini. Jadi akan saya contohkan. Jadi mobilnya adalah ini. Mobilnya adalah itu. Mobil ini sudah turun mesin tapi tetap ngobos. Kalau mobil ini, mobil yang ada di depan saya ini Panther Matic ini emang sudah turun mesin sebelumnya tapi tetap ngobos. Dan ngobosnya itu emang sudah saya perkirakan benar ngobos. Jadi saya mau menurunkan. Saya perbaiki, bersedia menurunkan. Tapi kalau untuk Panther pickup yang baru saja kita coba ini, saya ragu-ragu kalau ini ngobos. Ini nggak ngobos sebenarnya teman-teman. Mungkin ulinya saja. Ini ya saya berikan contohnya mobil ini saat baru datang itu dulu ngobosnya seperti ini. Padahal sudah diturunkan mesinnya sebelumnya. Ini yang kita contohkan pada mobil Panther Touring ini.
baru turun mesin, sudah turun mesin, ganti liner semua, ganti ring seker semua, tapi masih ada ngobosnya. Saya kalau bilang ngobos ya ngobos, kalau enggak ya enggak. Seperti ini ya. Teman-teman biar tahu seperti apa. Ya, sudah nyantap ya. Suara mesinnya juga kurang halus ini lur ya. Oke, sudah positif, kita turunkan saja mesinnya. Oke, jadi teman-teman tahu kan yang dinamakan ngobos itu apa? Ngobos itu adalah asap ditutup isian uli yang jelas ya. Kalau mobil ini kan yang pickup ini kan ditutup isian uli kan tidak ada asapnya. Hanya di stick uli saja tapi nggak tebal. Nah, kalau yang Panther Touring yang baru saja saya tunjukkan tadi itu baik ditutup isian uli dan di stick ulinya itu emang sudah ngasapnya sudah seperti itu. Jadi kalau seperti ini saya sudah siap menyatakan ini ngobos dan siap untuk menurunkannya. Tapi kalau untuk Panther pickup itu saya tidak siap untuk menurunkannya karena mubazir ya. Jadi biayanya banyak tapi hasilnya kalaupun ada peningkatan dengan pengerjaan saya itu tidak seberapa dengan biayanya. Menurut saya lebih baik mobil ini dipakai dulu, setelah ganti uli pertama diganti uli Delta-Loop saja, setelah itu dinikmati sampai rusak lagi baru diperbaiki. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi patokan ngobos bukan oli yang muncrat tapi adalah asap. Kalau dilihat secara visual, kalau mau diukur dengan alat juga bisa pakai kompresi meter ya. Pakai kompresi meter itu bisa. Tapi kompresi meter itu kompresi 25 itu sudah keluar asap, ditutup isian uli sudah keluar asap, tapi tenaganya masih oke. Jadi kalau menurut saya turun mesin dan tidaknya itu kita bisa menilai sendiri dari tingkat kepuasan kita, dari keuangan kita. Selagi ngobos tapi olinya tidak boros, tenaga masih oke, buat apa diturunkan? Lebih baik dipakai saja, ya kan? Kecuali kalau buat kontes, buat mau dijual, itu emang asap di stick uli ditutup isi uli bisa dicacatan, bisa ditawar murah ya, bisa dipotong sampai di atas 10 juta. Padahal kalau diperbaiki cukup 5 juta sudah oke. Jadi untuk menurunkan mesin Panther ngobos itu dilihat dulu tujuannya untuk apa dan maksudnya bagaimana. Jangan hanya buang-buang ragat, buang-buang dana yang tidak jelas dan tidak efisien. Hasilnya hampir sama saja, itu rugi besar. Oke, semoga bisa diterima pendapat dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.